gemetaran berarti rohnya lagi ketakutan. Kalau dia berjoget-jogetan berarti rohnya lagi senang, happy. Itu yang perlu Anda pahami. Karena saya belum pernah menemukan ada orang mati tersenyum gara-gara ada yang melayat sendalnya putus, ikut-ikut kemudian mayatnya ini, atau ada mayat yang dibawa ambulans begitu macet, mayatnya langsung duduk. Andai saja saya tahu macet kayak begini, mending saya jalan sendiri ke kubur. Itu nggak ada, Bang. Kenapa? Karena sudah tidak ada unsur roh di dalam dirinya. Jadi yang takut pada diri Yesus itu rohnya. Jasad hanya bias pada ketakutan rohnya. Maka berhentilah menyembah Yesus, sebab rohnya Yesus itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mana ada ciptaan. Itu kan pemahaman sepihak aja pemahaman dari Bang Juma, artinya umat Islam aja yang memahami itu beda kan. Itu saya bilang pemahamannya di sini kan berbeda. Memaksakan kehendak juga tidak bisa. Itu. Tapi kalau kita membahas boleh kita bahas, tapi jangan disamakan kemauan kita dengan pemahaman kekristenan karena pasti berbeda. Saya kasih ayat dulu Bang satu ya supaya Abang bisa pisahkan kenapa umat Islam dengan umat Kristen itu tidak akan bisa memahami Alkitab. Umat Kristen punya Alkitab, umat Islam tidak akan pernah bisa pahami. Bisa dibacakan karena? Abang? Iya, di 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 tolong dibacakan. Aku enggak 2 Petrus berapa? 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Umat Islam tidak akan pernah bisa memahami Alkitab ya. Lanjut. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Baik. Apakah umat Islam kemudian tidak bisa memahami kitabnya orang Kristen? Pertanyaan yang sama. Apakah orang Kristen pun paham tentang kitabnya sendiri? Ingat, kitab saudara original teksnya bahasa Yunani. Nanti hati-hati kalau saya tanya tentang original teksnya ini, karena di sini menceritakan tentang keotentikan sebuah kitab. Penafsiran, exegomai. Sebab tidak pernah sabar. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Sayangnya pembunuhan terhadap Yesus itu dihasilkan dari nubuat manusia. Tidak ada Tuhan pernah bernubuat tentang kematian Yesus. Tapi yang bernubuat tentang kematian Yesus itu adalah manusia, namanya Iman Kayafas. Gimana itu? Oh enggak, di perjanjian lama Bang, banyak. Di perjanjian lama nubuatan tentang Yesus itu sampai dia disalibkan itu kan. Di mana itu? Banyak. Di mana tertulis? Di mana? Ingat. Dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Iya betul. Nah sekarang tolong tunjukkan kitabnya orang Yahudi yang ditafsirkan oleh ahli kitab tentang Tuhan menjelma atau inkarnasi menjadi manusia. Saya tidak mau dengar dari Kristen, silakan. Dari ahli kitab. Karena kalau ahli kitab yang berbicara, berarti dia identik dengan apa? Tafsiran yang kemudian berasal dari kitab suci itu sendiri. Contoh. Orang-orang Kristen memiliki konsep Mesias. Orang Yahudi memiliki konsep Mesias. Konsep Mesias didatangkan kemudian kepada orang-orang Yahudi, karena merekalah yang empunya. Konsep Mesias ini ke Kristen ini dari mana ilmu Mesiasnya Kristen untuk memahami konsep Mesias? Apa dasar pijakan tafsirannya di dalam kitabnya orang Yahudi? Ya semuanya itu kan nubuatan tentang kedatangan Yesus. Yesuslah yang datang secara pribadi dan memilih para rasul untuk teman-teman diumumkan ya, Ibu Esther itu goyang ya. Goyang tadi dia, hampir pingsan ya setelah tahu Yesus itu ciptaan.
teman kita yang bertahan ini hanya ya kuat-kuatan aja, padahal dia sudah mulai gemetaran juga lututnya. Enggak juga lah bang. Ya lanjut bang. Bukan Abang Vicky Mahadewa maksudnya. Lanjut. Iya. Lanjut. Ya, jadi yang apa nih, bukan dibilang apa, umat Kristen itu mau percaya tanpa adanya itu namanya nubuatan. Jadi dia nubuatan itulah yang membuat kami bisa percaya, karena dia sudah tertulis, dinubuatkan akan datang sang Mesias atau juru selamat, tapi belum namanya Yesus ya, karena Yesus nanti di perjanjian baru ada nama Yesus. Tapi sang Mesias atau sang juru selamat nanti dia lahir di dunia ini, maka muncullah nama Yesus karena dia sebagai manusia, maka diberilah dia nama Yesus, dan yang memberi nama itu melalui malaikat Gabriel. Ya, gimana? Iya. Gimana Jadi Mesias? Gimana? Iya. Sorry. Mesias itu yang tertulis di dalam perjanjian lama. Tapi yang Mesias yang dinantikan orang Yahudi atau umat Yahudi itu maunya itu bukan Mesias yang menjadi manusia. Tapi Mesias itu yang dibilang sang raja, sang maha kuasa. Gitu. Kenapa banyak umat Yahudi tidak percaya tentang Yesus itu? Karena sebagai manusia. Kenapa banyak pertanyaan-pertanyaan rabi-rabi kepada Yesus waktu Yesus masih di dunia? Karena dia tidak mau percaya kok bisanya Mesias ini sebagai manusia. Ya itulah terjadilah penyaliban. Tapi penyaliban itu harus terjadi, dan Yesus harus mati untuk menebus. Iya, untuk menjadi Tuhan mengatakan jangan kau bunuh Yesus, kok dia justru harus mati? Ngajarin siapa bang? Yang ngajarin ente siapa? Ada ayatnya itu. Yang ngajarin ente siapa? Yesus orang tahu. Tuhan mengatakan jangan bunuh Yesus. Anda mengatakan silakan bunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Oh, mana ada situ Yesus? Amsal 6 nomor 16. Mana ada Yesus di situ di perjanjian lama? Mana ada? Yesus orang benar kan? Oh, Yesus orang suci kan? iya, dipahami dulu bang. Jangan kau membunuh orang yang Yesus. Katanya tadi nubuatan di perjanjian lama banyak, sekarang malah dicari. Oke, abang sudah akui kan? Abang mau cocomologi kan? Sekarang bukan. Sekarang begini, Anda mengatakan harus mati Yesus itu untuk Kristen dan Romawi Yunani. Nah sekarang Tuhannya sendiri mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Boleh tidak Anda menunjukkan kesalahan Yesus? Tidak ada kesalahannya, itu kan dia datang menggenapi ini harus terjadi. Menurut Tuhan, boleh tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar atau tidak? Kalau di dalam hukum manusia itu melanggar, tapi ini kan hukum. Kalau dalam hukum Tuhan? Iya, ini hukum Tuhan yang saya. Iya, harus. Menurut hukum Tuhan, di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Apa harus itu? terjadi. Mana dalilnya? Kan tadi Anda mengatakan kematian Yesus itu melanggar hukum Tuhan. Iya kan? Nah, kalau melanggar hukum Tuhan karena dia adalah orang benar, berarti pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa. Betul nggak? Bagi pembunuh yang sebagai membunuhnya itu ya memang. Nah, terus orang-orang yang mengimani pembunuhan itu loh, bukan kami imani sebagai dia membunuh, tapi itu harus terjadi, bukan yang diimani itu. Bedakan abang, begini abang. Sekarang tunggu bang. Iya silakan. Iya silakan. Imani seorang pembunuh itu kami tidak imani, tapi terjadinya pembunuhan itu yang itu penebusan bagi umat Kristen. Karena dia harus menjadi korban. Lucu. Ya lucu gimana? Enggak boleh. Jadi gini. Bedakan. Jadi gini, Bung. Jadi gini. Ada orang merampok rumah dan mengambil harta daripada
pemilik rumah. Menurut saudara, perampoknya yang tidak beres, tapi hasil rampokannya Anda bagi-bagi. Gimana itu, Bang? Oh, beda. Tindakan perampokan Anda kutuk, tapi hasil dari pembunuhan, dari perampokan ini Anda bagi-bagi, Anda jadikan sebagai ajang keselamatan. Pembunuh Yesus Anda katakan berdosa. Akibat dari kelakuan dosa yang mereka lakukan Anda panen. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Bedakan, bukan berbicara tentang perampokan, dibedakan ini tentang penebusan aja, baik. Bang. Oke, penebusan Kalau lagi. Yesus tidak Dengarkan. mati, itu tidak terjadi penebusan. Kalau Yesus tidak mati, berarti yang membunuh Yesus ini bukan pendosa tapi pahlawan, betul? Bukan pahlawan juga, mana ada pahlawan yang membunuh. Pahlawan atau Itu harus pembunuh ini terjadi. pendosa atau pahlawan? Itu Bukan harus pahlawan terjadi, lagi. Bang. Sama juga apa bedanya sama saya kasih contoh Bagaimana ceritanya? Iskariot. Kenapa Iskariot itu dipilih sebagai rasul sebelum dia berkhianat kepada Yesus, yang menyerahkan Yesus? Apakah dia juga itu sebagai pendosa? Ya, waktu sebelum dia melakukan pengkhianatan dia belum berdosa. Tapi rencana yang dia lakukan itu, disitulah maka terjadilah namanya pengkhianatan. Maka dinyatakanlah itu berdosa. Abang belum Berarti tunggu abang tunggu berarti bang. Tuhan, Abang kenyang enggak? Tunggu dulu. berarti Tuhan merencanakan Yudas ini sebagai pendosa gitu. Bukan Tuhan yang merencanakan. Bedakan, Bah. Dibedakan, direncanakan. Ya, jadi menurut saudara berarti pembunuhan yang dilakukan oleh iblis melalui Yudas Ya, itu rencana Tuhan gitu. bukan rencana, karena dosa Rencana pernah Tuhan. direncanakan Tuhan. Dosa tidak pernah direncanakan. Saya ulang lagi ya pertanyaannya. Apakah pembunuhan kepada Yesus ini melanggar firman Tuhan atau tidak? Yang membunuh itu melanggar, tapi itu harus terjadi. Ya, Loh, iya. Itulah saya bilang. Beda, berarti Bang. pelanggaran itu harus terjadi. Bang, kalau kita mau Berarti pelanggaran itu harus terjadi. Memang sukar kita pahami, Bang, karena ini memang dirunut itu. Jangan pakai tetek benge, Bang. Rumit Iya, bengek Bang. aja. Abang kan- Jadi supaya itu saya luruskan sedikit lah, karena beda. Kalau kita mau pakai luruskan. teteknya, Sesuatu yang sudah lurus mau dibengkokkan, dibilang mau diluruskan. Lah. Sekarang begini, Tuhan berfirman, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, 10 hukum menurut pelajar firman sudah Tuhan, tertulis. menurut firman Tuhan, boleh tidak Yesus dibunuh? Loh, itu harus terjadi, tapi kan dibilang si pelaku membunuh itu berdosa. Saya tidak minta pendapat. Oh. Saya tidak minta pendapat saudara. Saya minta Jebakan. berdasarkan firman Tuhan. Menurut firman Tuhan, boleh tidak Yesus itu dibunuh? Menurut firman Tuhan. Boleh, karena harus terjadi. Mana firmannya? Mana firmannya? Tunjukkan di mana. Bunuhlah Yesus. Di mana itu tertulis? Loh, Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang sudah. kafir itu adalah bersaudara dengan setan di dalam menyesatkan. Sekarang mana dalilnya? Bunuhlah Yesus. Mana dalilnya? Abang jangan juga mengatakan kata kafir atau apa, kan kalau mau diskusilah, tapi jangan bawa kata kafir itu bersekutu dengan Bung, setan. Nanti kami juga balik Kafir kata. itu saya menutup balik kata, diri Abang. terhadap Nggak Kafir boleh itu gitu, menutup Bang. diri dari firman Tuhan. Sekarang Loh, Bang. firman Tuhannya, jangan kamu bunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Yesus bersalah kagak? Saudaraku mengatakan tidak. Berarti boleh enggak dibunuh Yesus? Berdasarkan firman Tuhan. Anda mengatakan boleh. Berarti Andalah yang merasuki Yudas. Oh, Betul? Nggak boleh, jangan dianu lah. Dan begini aja Bang, kalau tentang penyaliban gimana? itu Yesus sebagai manusia itu kenapa banyak yang selalu menolak, karena dia tidak tahu Itu kisah karya dari setan. apa yang terjadi. Oh, nggak boleh. Bukan. Itu Penyaliban itu Abang. karya iblis.
Mana juga Penyaliban karyanya itu iblis. karya iblis, bukan karya Tuhan. Sekarang Itu mari kata kita abang urai. aja. Mari kita urai, mari kita urai. Amsal kalau- 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya membunuh orang yang tidak bersalah, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, apakah pembunuhan terhadap Yesus itu kebencian menurut Tuhan, kekejian menurut Tuhan, atau itu adalah suatu bakti kepada Tuhan? Jawab. Kalau mau bicara itu kan berbicara tentang manusia biasa, Bang. Itu kan, Beda nah, lah. Anda sekarang ingin mewakili iblis kan? Oh, jangan. Nah, kalau mewakili iblis, makanya lurus-lurus aja. Apakah iblis itu pembunuhan siapa sih, terhadap Bang Juma, saya tanya, Bang Juma, iblis itu siapa sih? iblis Bang Juma itu yang merasuki Yudas agar Yudas berkhianat kepada Yesus, agar Yesus lari itu ke dibunuh. Yudas. Jangan lari ke Yudas dulu. Saya tanya abang ini, iblis itu siapa sih? Enggak usah terlalu jauh, enggak usah terlalu Loh, jauh kita jangan bisa iblis itu berkata, siapa, tapi iblis itu juga siapa? menerasikan. Iblis itu adalah roh jahat yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan dan selalu merasa benar. Itu iblis. Meskipun nyata salah, selalu membela diri bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Iblis itu gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hati Tuhan. Di antaranya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menurut Tuhan, menumpahkan darah Yesus yang tidak bersalah itu adalah kekejian. Hal yang dibenci. Tanggapan abang Dalil. Itu Ya. dalil, Bung. Kalau Itu saya buka dalil banyak lah, Bang. Kalau saya mau bicara dalil karena Astaga. Inilah yang saya katakan, wa ikhwanuhum yamutunahum. Anda bersaudara dengan iblis di dalam menyesatkan. loh, Tuhan mengatakan membunuh Bang, Yesus itu tunggu, adalah Bang. perkara Tunggu, Bang. yang dibenci. dulu. Bang, saya potong cari abang punya yang menyesatkan siapa? Apakah abang Kristen sampai saya mau sesatkan? Abang kan Islam. Sejak kapan saya mau sesatkan abang? Anda mengajarkan dengarkan. Kita buktikan. Jangan Apakah dulu, ketika jangan. Kata-katanya dulu saya kutip. ketika Sejak Anda kapan punya saya anak, menyesatkan apakah abang? Anda tidak mengajarkan anak Anda menjadikan penyaliban itu karya keselamatan? Janganlah kita dulu terlalu Pasti jauh. Anda mengajarkan anak Anda bahwa penyaliban itu karya keselamatan. Padahal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itulah artinya Anda menyesatkan. Anda sama seperti iblis. Wow, Nah, sekarang kalau saudara punya anak, abang kalau saudara menuduh punya aku anak, terus. apakah Anda akan mengajarkan Ngopi dulu, kepada Bang anak Juma. Anda bahwa penyaliban itu adalah karya keselamatan? Pasti Anda ajarkan, bukan? Minum kopi Padahal lah dulu kalau penyaliban terhadap Yesus itu adalah kekejian, sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Saya bantu tertawa. Ayo saudara, dulu, Bang. silakan. Semangat belajarnya, semangat. Iya, santai aja dulu, Bang. Minum kopi dulu. Kopinya habis, ini tinggal minum air palu basah aja. Debat kusir ini bang, nggak ada ilmunya dia bang. Debat kusir nggak kemana-mana, nggak menggunakan tema. Enggak. menggunakan apa. Pintu hidayah sudah kelihatan dari caranya tertawa kok. Insya Allah kalau dia punya akal berfungsi, dia akan merenungkan. Benar ya, penyaliban itu bukan karya keselamatan, tapi adalah sesuatu yang dimurkai, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena Tuhan sendiri mengatakan itu. Jangan kau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Makanya orang-orang Yahudi tidak ada yang menyembah Yesus, itu nggak ada. Iya, karena itu kan berbicara Sudah Mesias, 2000 tahun. Bicara itu, Bang. Kalau orang Yahudi, Bung, ending Mesias itu manusia, bukan Tuhan. Di Kristen lah baru Mesias itu berubah menjadi Tuhan. Makanya orang Yahudi dan Kristen tidak pernah bisa satu tempat ibadah, karena satu menyembah pencipta, yang satu menyembah ciptaan. Itu fakta, Bung. Iya, kalau itu kenyataan. Tapi namanya iman, Bang. Apalagi kalau Iman Anda ini sudah bilang kenyataan. Iya, memang kenyataannya. Yahudi kan tidak akan percaya kalau dia bukan
bukan imannya yang mengubah dia. Memang saya sama juga apa bedanya Islam. Islam tidak akan bisa percaya kalau bukan imannya yang berubah. Jadi memang sulit. Di Islam itu saudara, Tadi Bang Zuma bilang Di katanya Islam nggak itu- ada yang menyembah Yesus di Alkitab. Siapa bilang? Ada. yang menyembah Yesus di Alkitab itu orang Majusi, orang kerasukan roh jahat. Itulah kalian ikuti kan? Orang-orang yang kerasukan roh jahat yang kalian ikuti, orang-orang Majus penyembah matahari, penyembah api yang kalian ikuti. Nah sekarang Maria orang yang paling terdekat dengan Yesus, Maria yang melahirkan, Maria yang mengandung, Maria yang membesarkan, orang yang paling dekat dengan Yesus dan yang paling tahu tentang Yesus adalah ibu kandungnya sendiri. Pernah enggak dia ke gereja untuk menyembah anaknya? Enggak pernah. Iya. Itu nggak ditulis. Jadi kalau ente ini yang sudah 2000 tahun yang produk barat ini mengatakan Yesus itu Tuhan, Itu lucu. cemen. Itu. Anak yang melahirkan anak itu saja tidak menyembah, sepupu-sepupu Yesus, opungnya, Tapi tantenya, kenapa orang Majusi omnya, menyembah Yesus dong, tetangganya, Bang? Kan itu Pak RT, poinnya. Pak RW. Kenapa orang Majusi menyembah Yesus? Ya oke, berarti Anda pengikut orang Majusi kan? Enggak, tanya Bang. Sip, Abang biarkan Zuma dulu. aja. Kenapa? Sekarang permasalahannya berarti Anda ini Enggak, kenapa? Oke, berarti orang Majusi berarti Anda ini menyembah Yesus? penyembah Yesus. Kenapa? Berarti Anda ini penyembah Yesus Enggak, Bang karena Zuma Anda dulu. mengikuti Jawab dulu, orang Bang Majusi Zuma gitu. dulu jawab pandangan Abang Zuma, kenapa orang Majusi Ya menyembah karena mereka Yesus? zalim. Karena mereka zalim. Karena mereka zalim. Karena mereka zalim. Mereka zalim, mereka fasik. Jadi- Masa kan ada manusia disembah? Itu namanya tulul. Nah sekarang siapa yang Anda Di mana- ikuti di mana menyembah ditulis Yesus? zalim, Anda sudah Bang Zuma? jawab. Pas orang Majusi menyembah Yesus di mana Apa? ditulis zalim? Di mana ditulisnya? Kalau tidak zalim lalu apa namanya? Manusia Enggak, menyembah pas manusia itu apa menyembah. namanya? Kan Bang Zuma bilang mereka menyembah. Iya, saya tanya Terus sama katanya saudara, orang Majusi kalau ada manusia, orang zalim. kalau ada manusia menyembah manusia itu apa namanya? Ini kan logikanya begini Bang. Logikanya begini. Logika Orang kok Majusi, logika. mereka datang nih. Harusnya Orang Majusi, Bung, dengar, orang harusnya Majusi Bung, datang menyembah kalau Yesus. menyembah manusia Terus itu cerita adalah selanjutnya, sebuah nggak ada kebenaran. cerita-cerita soal Ngapain orang Majusi? zalim atau Ngapain orang Majusi? salah. Kenapa bukan ibunya? Kenapa bukan ibunya yang nyembah Yesus? Kenapa harus orang Bang Majusi? Zuma dulu yang jawab kan. Bang Bukankah Zuma ibunya bilang. ahli kitab? Bang Zuma Bukankah dulu yang ibunya jawab. itu Bang adalah Zuma dulu keturunan yang Harun? jawab. Bang Bukankah Zuma yang bilang. ibunya itu adalah anak Ishak, keturunan Ishak? Bang Zuma Bukankah dulu dia jawab. itu Bang penganut Zuma kan ajaran bilang, Torah? Kenapa orang bukan Majusi ibunya? Kenapa bukan Elizabeth? Yesus, Kenapa bukan setannya. Zakaria? Kenapa bukan Kenapa Nikodemus? orang Majusi Kenapa menyembah bukan Yusuf Yesus? Arimatea? Bang Zuma Kenapa bilang, bukan Maria Magdalena zalim. yang datang Terus sujud gimana menyembah ditulis katanya bayi? mereka itu Kenapa? orang zalim, sementara malaikat datang langsung kepada mereka. Kenapa? Ternyata penyembah-penyembah jawab api dulu orang abangnya. Majus yang datang menyembah Yesus. Bang Zalim. Zuma jawab dulu. Tadi kan Bang Zuma bilang Allahu orang Majusi Akbar, menyembah Masya Yesus. Allah. Ya, pertama sih Bang Orang Zuma bilang, "Nggak ada Majus yang Yesus." menyembah Aku bilang, manusia itu wajar coy. Sebab orang Majus itu api aja disembah. Nah sekarang kalau Anda bangga, oh kami menyembah Yesus Bung, itu benar. Kenapa bisa benar? Karena orang Majus juga menyembah. Jadi kalau orang Majus makan tai, kau makan tai juga gitu. Udah jelas-jelas itu zalim. Yesus itu manusia kok disembah? Oh tidak, kami pengikut orang Majus. Loh, Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 10 nomor 27. Dia tidak mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan Majusi dan mengikuti orang Majusi. Kagak. Sementara Kristen ternyata pengikut orang Majus. Hai. Kristen ternyata pengikut orang Majus nyembah manusia. Sedih aku lihatnya. Enggak lah. Bangga ente, sekalian aja Anda baca Markus 5. Ada orang kerasukan setan, begitu melihat Yesus, dia tiba-tiba lari mengejar untuk menyembah Yesus. Berarti Itu karena orang yang ketakutan, kerasukan kan, roh setan, begitu melihat Yesus, dia berlari seketika menyembah Yesus. Berarti orang yang menyembah Yesus ini adalah orang yang mencontoh kepada orang yang kerasukan setan. Itu nggak pakai ayat sih.
Itu nggak pakai ayat. Markus 5, Nah, Bung. itu nggak pakai ayat, Bang. Bang cuma belum jawab ayat. Saya sudah sebutkan Markus 5. Orang Bang, kerasukan jawab, setan Bang. menyembah Bang, jawab dulu, Yesus. Bang. Berarti Jangan kalau hari alihkan. ini ada orang menyembah Yesus, berarti dia Bang, dia adalah jangan pengikut dulu orang yang alihkan, kerasukan Bang. Jangan dulu setan. alihkan, Bang. Jangan dulu alihkan. Allahu Ini Akbar, aku kasih, Masya Bang, jangan dulu Allah. alihkan, Bang. Ini aku kasih tunjuk ya. Menurut Al-Quran Iya. pun Yesus itu Tuhan, Bang. Allah itu punya 99 nama. Ya. Oh, lah. Pertama, nih, Al-Haq, the truth. Al-Haq itu the truth, Bang. Nah, dalam Al-Haq itu apa? the Al-Haq truth, itu apa? the truth, Apa the bahasa truth, Indonesianya? Bahasa Indonesianya the truth, apa? Al-Haq itu. kebenaran, Al-Haq sang itu. kebenaran, Kebenaran. sang kebenaran. Iya, Al-Haq itu the truth. Coba buka juga translate. Silakan, Bang. Kasihan, Kita buka kasihan. translate. Aduh, duh, 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 Terus duh. apa dong? Aku Penyembah tanya, Bang, Al-Haq itu apa, Bang? manusia Al-Haq itu inilah apa? ingin Coba, menipu. Bang. Al-Haq itu apa? Yukhadi'un Al-Haq itu Allah apa? walladina Coba, amanu Al-Haq wa itu ma apa, Bang? yakhda'una Coba. illa anfusahum wa ma Kalau yash'urun. kebenaran, Al-Haq itu apa, Orang-orang Bang? kafir laknatullah ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Nama Dikatakan Allah Yesus itu di dalam Al-Quran selain juga Allah. adalah Tuhan gepeng. Ini Bang. Nama Allah itu Allahu selain Akbar, Allah. Masya Allah. Host Itu diturunkan dia aja, sama. host diturunkan. Sama dengan Al-Haq. Monyet yang Jadi kalau misalnya yang panggil ini, Al-Haq, monyet yang ini diturunkan monyet ini diturunkan. Ya, bagus. Jadi kalau sudah ada monyet bawa-bawa Al-Quran, membacanya pun tidak bisa, itu langsung diturunkan. Ya, karena monyet yang kayak begitu bukan mempermalukan kita, tapi mempermalukan teman-teman Kristen yang lain. Kasihan. Al-Haq itu yang maha benar. Oke, bukan kebenaran, tuyul. Ya, kamu jangan nipu-nipu di sini, nggak bisa kamu nipu. Suruh pendetamu di sini hadapi Bang Suma, supaya kalian itu tercerahkan. Sampai di mana sih pemahaman pendeta ini tentang Bible kalau berhadapan dengan umat Islam, di mana umat Islam belajar Bible tanpa ada unsur fulus. Jadi tidak perlu melilit lidah karena berharapkan duit. Ya, tidak perlu. Kalau yang Anda punya tokoh agama kan melilit lidah karena ada yang diinginkan dari Anda tiap bulan perpuluhan. Kalau di kita enggak. Jadi kita menyampaikan narasi Bible itu jujur apa adanya. Tak ada tendensi fulus. Nah, jadi kita kembali kepada tema kita tadi. Amsal 6:16. 6 perkara yang dibenci. Terus Itu terus. Kamu memang nginjau. Kebenaran Iya, itu minum harus kopi lah dulu. ditegakkan, Bung. Kasihan, minum kopi lah kasihan. dulu. Saraba di Sungai Cerekang itu kan terkenal. Habis sarap mah kita tinggal minum aja. Kuah palu basah aja kita minum. Dari mana bisa itu? Itu kan ada dagingnya itu. Saraba aja lah. Saraba Sungai Cerekang itu kan terkenal itu Bang Juma. Kan dekat dari Bang Juma juga kan? Iya. Betul, betul. Saya sering di situ. Iya. Aku juga kan dulu kan awalnya tinggal di Sungai Cerekang. Tapi masih satu penjualnya dulu Bang. Sekarang udah banyak sepanjang jalan. Izin masuk Sepanjang dikit boleh bang? sampai ujung pukul ujung lah sudah. Dewa kecil. Ya, minta izin masuk sedikit boleh bang? Penasaran juga Dewa bang. Silakan, silakan. Baik. Ya, saya pamit dulu, bikin kopi dulu. Ya bikin Silakan, kopi dulu silakan. Bang Juma. Ya oke Bang Iya, Juma. iya, Tadi iya. kan Salam Bang Juma ya. Dosaku, Bang. tadi Bang Juma menjelaskan mengenai soal Yesus ketakutan di dalam Lukas 22 nomor 43-44. Nah pertanyaan Bang Juma itu, Yesus ketakutan sama siapa pada saat itu? Bukan sama siapa-siapa, tapi dia ketakutan sebagai manusia, Bang. Kedagingannya itu. Iya, sama siapa ketakutannya? Tidak ada dia takuti. Dia kan tidak melihat sesuatu, kan dia kan mau berdoa. Jadi dia karena dia merasa sudah waktunya untuk dia harus menyerahkan hidupnya, maka rasa ketakutannya sebagai manusia. Tadi kan sudah ku narasikan tentang kalau kita ini sudah divonis sama dokter 1 minggu lagi mau meninggal, nah, apakah kita tidak ada ketakutan? Atau Ya, orang kita mau dihukum ketakutan mati? itu artinya kita ketakutan pada saat kita mau menghadapi yang namanya hukuman mati. Hukuman Nah, mati. ketika Yesus ketakutan,
di dalam Lukas 22:44, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Pertanyaannya, ketakutan sama siapa Yesus di sini? Nggak ada bang, karena nggak tertulis di situ dia ketakutan sama siapa, kecuali dia Kenapa takut. di sini dinyatakan, kenapa di sini ada kata-kata ketakutan kalau misalkan tidak ada ketakutan? Iya, apa akan ku bilang tadi, ketakutannya karena dia sudah tahu akan mau mati. Nah, berarti dia ketakutan karena dia mau mati, betul? Iya, Ya, berarti Yesus ketakutan. Kan gampang seperti itu. Iya, Takutnya betul. Yesus itu ternyata takutnya itu menghadapi yang namanya kematian. Kematian. Pertanyaan saya yang kedua, ketika Yesus didatangi sama malaikat, maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberikan kekuatan. Pertanyaan saya, apakah itu malaikat atau bukan? Malaikat. Baik, itu malaikat. Nah, sekarang pertanyaan saya itu, siapa nama malaikatnya ini? Itu kalau ndak ada tertulis ya ndak ada lah. Artinya kami pun bisa menjelaskan kalau ini bukanlah malaikat, tetapi bisa dibilang ini adalah genderuwo. Loh, Gimana, Bang? malaikat tertulis di situ loh. Kenapa dibilang ini? Ada kan gendoro memberikan kekuatan. Itu kan Nah, tanggapan sekarang- abang aja. Baik, sekarang ketika yang namanya Yesus ditemui sama malaikat, tentu malaikat punya nama. Tidak mungkin Iya. malaikat tidak punya nama. Pertanyaan saya, siapa nama malaikatnya ketika malaikat itu menemui Yesus sampai ketakutan? Siapa nama malaikatnya? Kan di situ kan tidak tertulis. Ndak mungkin lah yang kita mau narasikan apa adanya. Yang Berarti tertulis tidak jelas malaikatnya namanya Iya. siapa ya? Jadi ndak Tidak boleh jelas ya? mengambil kesimpulan. Tetap Ya, berarti bahasanya tidak jelas ya? Ndak Betul jelas. ya, tidak jelas ya. Baik, alhamdulillah. Ternyata yang didatangi sama yang mendatangi Yesus dalam bentuk malaikat, ternyata itu bisa dibilang juga bukan malaikat. Kenapa? Karena namanya tidak dijelaskan. Namanya Loh, siapa? Malaikatnya di situ siapa? kata Entah malaikat, itu Ibrahim, tapi entah itu malaikat. Ismail, entah itu Gibrail, entah itu Mikael, entah itu siapa malaikatnya. Tetapi tidak Iya. dijelaskan malaikatnya. Hanyalah menuliskan ketakutan terhadap malaikat. Sementara penulisnya di sini tahu dari mana? Tahu dari mana yang mendatangi Yesus itu adalah malaikat? Ya pasti ada lah, tapi kan kita ndak bisa mengambil keputusan kalau ndak Ya tertulis. adanya dari mana? Adanya dari mana? Jangan dipaksakan lah juga kalau memang itu ndak tertulis. Ya, Adanya dari mana? Tahu dari mana si penulisnya ini ketika Yesus ditemui sama malaikat? Tahu kalau dari mana? bicara taunya Cerita dari mana seperti ya? ini. Kan dia kan tuntunannya dia dapatkan kan dari Roh Kudus, maka dialah yang bisa memahami. Karena kita manusia atau pengikut ini hanya taunya membaca apa yang tertulis. Tapi kalau mau menarasikan seenaknya, tidak bisa. Karena nanti saya diminta datanya mana tertulisnya. Kalau bilang dia malaikat Mikael atau Gabriel, kan tidak mungkin lah bang. Kalau Makanya di sini kami ingin memastikan siapa nama malaikatnya supaya jelas. Ya, nantilah Apakah ada dicari tahu. referensinya? Ya silakan Ya. cari tahu dulu ya. Cari tahu nanti. dulu. Iya. Cari tahu dulu. Ya, Ah. selamat malam 70 kali 7 kali. Ya, gimana? 70 kali 7 sama dengan 49. Ya, siapa tahu ada yang Kristen bisa Kabar menjawab. Bang Dewa. Silakan. Mawar apa kabar? Ya. Oke, silakan, gimana Uni. Mawar? Silakan. Udah tanya sama pendetanya apa yang Uni tanyakan kemarin? Suaranya kecil Mawar. Jadi kan kemarin kita sempat diskusi, terus kamu bilang kamu nggak ngerti sama sekali tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Kamu nggak nanya gitu sama pendeta kamu? Ke gereja aja aku jarang nggak, apalagi nanya pendeta. Jadi gimana? Kenapa masih jadi Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, host dan Salam. semuanya. Lanjut. Salam Bunda Rama. Ya terus kenapa kamu masih jadi Kristen, saudaraku Mawar? Coba, Ya, Mawar saya namanya. rasa udah pernah saya katakan di room ini ya. Ya. Kalau ya Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan gitu.
Iya, Amin. jalan Amin. kami umat Islam juga percaya. Jadi perkara Yesus adalah jalan keselamatan, tidak ada satupun umat Islam yang membantah. Umat Islam percaya persis seperti yang Yesus katakan. Umat Islam percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran seperti yang dia katakan, dia diutus untuk Bani Israel, domba tersesat dari Bani Israel, bukan kalian yang bukan Bani Israel. Nah, ketika Yesus mengatakan dia diutus untuk Bani Israel, kenapa kalian menuduh dia diutus untuk kalian? Loh, Kenapa? Mbak baca di Matius, Mbak, di Matius 18. Ya, coba bacakan saja, bacakan saja. Matius 28 ayat 18. Iya, Yang bacakan dikatakan saja. Kak Uni Rifa ini benar. Ya, Yesus itu diutus untuk bangsa Israel, itu benar, nggak salah. Nah, Ya, terus mengapa? Pintar Mawar. Terus mengapa kami mengimani Yesus gitu? Ya, itu terkait Yesus mengutus, Kak. Di akhir-akhir bab keempat Injil itu bisa kan ada Yesus mengutus muridnya ke segala bangsa. Iya, waktu dia berkata, jadikanlah semua bangsa jadi apa dia? Jadi penyembah dia atau jadi apa dia? Coba di situ, coba baca baik-baik dalilnya. Jadi murid. Kalian jadi murid, tapi kenapa kalian jadi penyembah? Dan itu pertama ya. Yang kedua, ketika Yesus berkata, jadikanlah seluruh bangsa muridku, apakah di situ ada Paulus? Maaf, Kak, aku nggak penyembah Yesus, Kak. Oh iya, aku lupa ya, dia tidak menyembah Yesus ya. Oke, buat Bang ini deh, buat penyembah Yesus. Ketika Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, pertanyaan saya, apakah ada apakah ada di situ Paulus? Nggak ada, belum ada, Pok. Nggak ada. Nah, anehnya kenapa justru Paulus mengatakan bahwa dia adalah rasul untuk orang yang tidak bersunat, sementara Petrus dan Yakobus itu untuk orang-orang bersunat. Kalau ini aneh ya, saya bingung dengan teman-teman Kristen. Pertama, ketika Yesus berkata, jadikanlah seluruh bangsa muridku, di situ seharusnya ada Petrus, bukan? Tapi kenapa Petrus kata Paulus hanya khusus untuk orang bersunat? Tapi Paulus yang baru muncul kemudian justru kata dia khusus untuk orang tidak bersunat. Mana yang benar ini, Paulus atau Yesus? Dua-duanya benar, Bu. Bagaimana membenarkan dua-duanya? Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku. Sementara Paulus tidak ada di situ. Paulus mengatakan dalam kitab Anda bahwa dia adalah khusus untuk orang tidak bersunat. Sementara Petrus khusus untuk orang bersunat. Kalau memang Petrus khusus untuk orang bersunat, kenapa Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku? Siapa yang pembohong? Yesus atau Paulus? Nggak ada pembohong, Bu Rifa. Cuman Oke, saya kasih Anda ayatnya ya. Damsik, waktu Paulus Yesus menampakkan diri kepada Paulus di Damsik itu, disitulah Paulus dipakai menjadi. Itu nanti saya tidak bahas itu ya, terserah mau Anda. Ini saya bawa Galatia pasal kedua ayat 7. Ini yang mau saya tekankan di sini ya. Jadi saya mau ini nih, mari kita lihat apakah betul siapa yang berbohong di sini ya. Karena kita akan kami umat Islam itu tidak mau asumsi aja, Bang. Kami itu kalau diskusi itu pakai data ya. Sorry ya. Ini pertanyaan saya ini dari dulu saya tanyain, kenapa ini, mana yang betul nih? Yesus atau Paulus? Oke, Abang silakan lihat dulu ini ya. Kalau Abang lihat dalam kitab Galatia pasal kedua ayat 7, apa pengakuan Paulus? Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Kalau memang si Petrus hanya untuk orang bersunat, berarti mana yang benar ini? Injili jadikan seluruh bangsa muridku, kata Yesus kepada Petrus, atau Paulus yang mengatakan bahwa Petrus hanya dipilih untuk orang yang bersunat? Mana ini yang benar? Begini, Bu Rifa, saya luruskan sedikit. Paulus dipakai untuk orang yang tidak bersunat, artinya memberitakan firman kepada orang yang tidak bersunat, karena di luar dari bangsa Israel. Kalau Petrus dipakai memberitakan firman Tuhan bagi orang yang bersunat, artinya orang Yahudi. Nah, paham. Maka pertanyaan saya, ketika Yesus berkata jadikan seluruh bangsa muridku, itu Petrus ada di situ atau tidak? Ada, kalau Petrus ada. Berarti Petrus juga diperintahkan memberitakan Injil ke seluruh bangsa kan? Iya. Nah,
Bukannya katanya Petrus untuk orang bersunat. Ini gimana ini, Bang? Itu kan awalnya Bu Rifa, tapi dia juga keluar, bukan hanya di Oh, bangsa jadi Yahudi. bentar, maksud Anda ini Yesus menetapkan bahwa Petrus menginjili seluruh alam atau seluruh makhluk atau menjadikan seluruh bangsa jadi murid Yesus. Paulus mengkoreksi, memperbaiki. Bukan begitu Bu Rifa, pemahamannya yang beda Bu Rifa. Ya gimana? Saya gini nih. Di sini Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku. Petrus ada di situ. Artinya ada perintah dong. Tapi Ada. tiba-tiba Paulus berkata bahwa Petrus hanya untuk orang bersunat. Ini yang berbohong Yesus atau Paulus ini? Tidak ada Mana yang betul? berbohong. Karena Anda paham tidak? Untuk orang bersunat itu khusus untuk orang Yahudi karena tidak semua orang bersunat, Bang. Tidak semua orang bangsa-bangsa Bani Edom itu tidak bersunat. Orang Romawi itu tidak bersunat. Maka seharusnya Petrus tidak menginjili orang-orang yang berkulub alias orang Romawi. Makanya Paulus itu hanya menginjili di mana? Athena, Korintus, Galatia, orang-orang penyembah pagan. Karena dia menginjili orang-orang yang tidak bersunat. Sementara Petrus kata Paulus, dia ditetapkan untuk menginjili orang-orang yang bersunat. Siapa yang bersunat? Yaitu Bani Israel. Lah, kenapa inilah saya bingungnya teman-teman Kristen. Yesus ajarkan A, Paulus ajarkan B. Yesus katakan aku tidak meniadakan hukum Torah. Paulus mengatakan bahwa hukum Torah telah dibatalkan. Yesus mengatakan bisa diampuni tanpa kematian Yesus. Contohnya seorang wanita pesundal ya, diampuni tanpa kematian Yesus, tanpa darah. Di Ibrani katanya Paulus mengatakan bahwa tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Ini mana yang betul ini? Siapa yang perlu diikuti nih, Paulus atau Yesus? Yo, begini Bu Rifa, Yesus itu kami yakini dia sebagai Tuhan. Jadi tetap Yesus karena dialah yang sang penyelamat. Yang kami sembah. Ini nggak bahas Yesus. Kalau Maksud saya itu Paulus, begini loh. dulu. Siapa yang dipercayai, Bang? Jangan dulu. Paulus dipakai menjadi pemberita firman, memberitakan firman dari luar bangsa Israel, termasuk sampai ke Roma, ke Arab. Itu dia keluar, kebanyakan dia di luar memberitakan firman. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang berbohong. Cuman yang tidak memahami aja yang mengatakan itu bohong. Yang Ya, mana bagaimana pemahamannya, Bang? Saya bertanya, bagaimana pemahamannya ketika Yesus ternyata memerintahkan Petrus memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Tapi kata Paulus, katanya Petrus dipilih hanya untuk orang bersunat. Sementara Paulus Bu Rifa. mengaku-ngaku, Bu Rifa. bentar dulu Bang, bentar. Poin saya begini. Paulus mengaku-ngaku bahwa dia dipilih untuk orang tidak bersunat. Ini ada kecenderungan apa yang saya maksud? Kalau seandainya Paulus mengaku dia dipilih untuk orang bersunat, maka tentu ini akan aneh kemudian. Kenapa? Karena tentu dia tidak akan dipercaya sama orang Yahudi. Orang Yahudi tentu akan memilih orang Yahudi. Nah, Paulus di kitab kalian hanya mengaku sebagai suku Benyamin, tapi kalian sendiri Kristen tidak ada satupun orang Kristen yang tahu siapa nama Bapak Paulus. Inilah keanehan kalian. Sementara Apa hubungannya sebentar. dengan iman, Ini saya belum selesai. Sementara Sokrates yang hadir berapa abad, kurang lebih 6 atau 5 abad atau 4 abad sebelum Yesus lahir, bahkan kisah tentang hidupnya, istrinya, di mana dia lahir, itu orang tahu. Tapi tokoh penting dalam Kristen bernama Paulus, tidak ada satupun orang yang tahu siapa bapaknya, bagaimana kehidupannya, kecuali dari pengakuannya Paulus. Ya, jadi ketika ada orang mengatakan diriku begini, diriku begitu, itu bisa dusta atau berbohong. Tapi kalau ada orang yang memberikan kesaksian, oh si Paulus itu adalah orang yang benar, orang baik, bapaknya namanya Cahyono bin Bambang, dia asli orang Yahudi. Coba Anda bayangkan, Paulus adalah orang yang mengaku-ngaku dipilih oleh Yesus sejak dalam kandungan.
Tapi kalau memang Yesus memilih dia sejak dalam kandungan, kenapa Yesus biarkan dia menjadi Farisi? Penyesat, orang yang menyesah jemaat Yesus. Bahkan apa kata Yesus ketika Paulus sejaman hidup dengan Yesus? Hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Bagaimana mungkin Yesus yang memilih Paulus dari Farisi, dipilih sejak dalam kandungan, tapi tiba-tiba Yesus memperingatkan murid-muridnya, kalian hati-hati sama kemunafikan orang Farisi. Lah ternyata Paulus orang Farisi. Katanya dipilih sejak dalam kandungan untuk orang tidak bersunat. Sementara Yesus mengaku, aku diutus untuk Bani Israel. Kok tiba-tiba Paulus diutus Yesus untuk yang tidak bersunat? Ini aneh bang. Kalau orang mengaku tanpa ada verifikasi dari orang lain, ini bisa dusta. Makanya di dalam Islam itu Nabi Muhammad kisahnya bukan Nabi kami yang ngaku-ngaku, tapi seluruh masyarakat riwayatnya itu tercantum dalam kitab-kitab para ulama dan diterima sebagai kitab yang merupakan kitab diterima di kalangan akademisi. Bahkan itu dikutip oleh kawan-kawan Kristen juga. Tapi Paulus, pertanyaan saya, siapa bapaknya? Kok kalian nggak punya data? Padahal dia tokoh penting loh. Gitu, terima kasih. Gitu ya Bang Vicky. Jadi ada kecenderungan dusta dari Paulus karena tidak jelas. Ya baik, Bu Rifa, terima kasih. Ya. Baik. Kalau kita berbicara 70 Vicky, bentar. 70 Ya. kali 70. Kenapa? Ya, silakan disambung ya semalam, bisa ditanyakan ke gurunda kita, Bang Zuma monitor. Semalam sampai mana ruangannya? Semalam Masya Allah ya, kamu sudah tidak mengimani bahwa Yesus sebagai Tuhan, kamu sudah mengimani bahwa ada sesuatu yang esa. Dan kamu penasaran dengan apa sih Islam itu? Sudah ke tahap bagaimana mengenal Islam? Mana Gurunda? Menarik nih dengan 70 kali 7. Gurunda kalau lama nggak ngomong Gurunda itu. Baik. Mungkin sedang ada telepon atau apa, Bang Zuma. Kita tunggu saja teman-teman. Nah, itu kan ada tuh Kak Reben sama Bang Vicky nih. Ya, silakan 70 kali 7. Tanyakan mengenai soal Islam. Karena 70 kali 7 ini sudah mengakui bahwa Yesus adalah manusia, Yesus adalah utusan, dan Yesus itu tidak pantas untuk dituhankan. Berarti tinggal selangkah lagi. Silakan, apa yang mau ditanyakan mengenai soal Islam? Apa yang meragukan mengenai soal Islam? Silakan 70 kali 7. Ya langsung ke intinya aja, dasar dari iman apa? Tuhan itu sendiri ya, Tuhannya itu sendiri sebenarnya. Ya, ditanyakan saja. Apa yang mau ditanyakan? Ya eksistensi Islam itu aja. Ya eksistensi. Aku mau nanya dulu. Ini Silakan saudara. boleh saya bertanya sama Bang 77, Bang izin sebentar. Ya silakan. Ya, Bang 77 dari mana Bang 77? Saksi Yehova? Maksudnya dari Kristen dari mana? Apa? Denominasi Lutheran HKBP. AKBP. Kenapa tidak percaya Yesus adalah Tuhan? Sedangkan AKBP itu kan percaya Yesus adalah Tuhan. Pertama ya kata Tuhan di dalam KBBI, Tuhan makna Tuhan yang kita pakai sekarang dalam pembahasan ini itu nggak sesuai dengan kriteria Yesus. Maksudnya gimana itu? Kriterianya itu kayak gimana? Nah, jadi kalau kita pakai semua orang saya rasa sepakat dengan saya ya kalau Tuhan itu superpower gitu. Iya memang betul superpower. Nah, Sang Yesus pencipta. saya rasa semua sepakat dengan saya kalau Tuhan itu pencipta. Iya betul. Nah, ya apakah Yesus pencipta? Loh kedagingannya kan. Tapi sang roh di dalam dirinya itu kan sang pencipta. Saya tanya kau, nanti kalau di surga siapa yang kau jumpai? Kalau nanti kalau meninggal siapa yang mau dijumpai? Apakah rohnya Bapa itu tidak punya wujud lagi yang seperti yang dari awal?
sebelum ada Yesus. Kau bisa kenali enggak? Siapa yang bisa kenali ketemu nanti kalau dia sudah meninggal? Mau jumpa itu bahwa itu adalah apa nih, sang pencipta. Ada enggak bisa kenali? Kalau dia sudah meninggal. Sederhana aja ya Bang. Ah, Yesus itu Tuhan itu karena memang apa ya, itu kan paham sebenarnya. Jadi ya aku sederhana aja, ngikut tekstual aja, gampang. lo mau bicara tekstualnya, sedangkan abang aja enggak pahami Alkitab. Alkitab Siapa aja bilang, sudah siapa menuliskan. bilang aku nggak pahami Alkitab? Asal kita iya. bicara keempat Injil ya, jangan kitab ajaran. Aku kurang apa yang nggak baca juga kitab ajaran. Kitab ajaran yang gimana sih kitab ajaran? Ya mulai dari kisah para rasul, surat-surat Paulus, surat Oh, Petrus. berarti di situ kan enggak percaya tentang Roh Kudus. Loh, bukannya di perjanjian baru ada di keempat Injil ada Roh Kudus? Loh, itu kan berbicara tentang Yesus waktu Yesus di dunia dengan perintah-perintahnya. Apakah abang enggak dibaptis? Dibaptis apa enggak? Begini Bang, maksudku Enggak, Bang. tanya dulu abang dibaptis apa enggak? Dibaptis? Ya, itu perintah dari siapa? Iya dari Yesus lah maksudnya. Nah, kenapa abang percaya? Berarti abang percaya dong. Karena perintahnya itu yang Agak dilakukan. gini Bang. Loh, jangan Sederhana apa aja ya Bang. bedanya? Abang, Sederhana. tunggu dulu Bang, saya potong dulu, saya luruskan sedikit. Apa bedanya dibilang Ki, namanya? jangan menekan orang dong. Dengarkan Enggak. dulu dia menjelaskan. Sederhana aja. Abang kan sebentar, abang kan bertanya, biar dia menjelaskan. Ini abang kayak intervensi dia loh. Sederhana aja ya, berdasarkan naskahnya kitab, apakah Yesus itu Tuhan berdasarkan keempat Injil? Loh, baca di Lukas itu, di Lukas dikatakan apa? Malaikat mengatakan apa? Coba bacakan. Lukas 2 ayat 11. Ya, coba bacakan kepadaku. Tolong dibacakan, saya enggak punya HP karena saya HP satu aja, enggak ada bisa buka. Apa? Lukas berapa? Narasumber, nah anu lah, apa nih yang punya room lah. Lukas berapa? Lukas berapa? 2 ayat Nggak usah, Mi. 11. Biarkan dia, Mi. Biarkan dia aja nih. Dia mau Oke, menyebutkan oke. ayat, tetapi dia tidak mau menyebutkan. Iya, tapi benar Cerdas juga sendiri ya. lah. Terus Ya bang, jangan manja lah bang ya. 70 Biar tenang kali kami. 7 ini sudah bagus ini. Sudah bagus. Iya, saya enggak punya HP, kan HP saya satu. Enggak, Kalau kira-kira saya- gimana isinya? Enggak harus dibaca. Kira-kira gimana isinya? Iya, di situ kan dikatakan telah lahir bagimu Yesus Kristus. Bukan Yesus, bukan. Apa nih, Kristus ya kalau tidak salah ya. Kristus adalah Tuhan di kota Daud. Iya, jadi ada kata kalimat Tuhan di situ. Jadi kalau bicara Tuhan, Bang, itu. Jadi kenapa orang bisa, oh Yesus kan manusia, iya betul. Waktu dia masih di dunia dikatakan manusia. Sebentar Bang, saya tanya kata Tuhan di ayat itu diterjemahkan dari kata apa? Kalau bicara lagi nama Tuhan, saya tanya Tuhan ada tertulis di dalam apa nih kitabnya, apa nih, kitab bahasa Inggris atau bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, ada tertulis kata Tuhan di situ enggak? Nah, Itu kan kalau diartikan. Bang Vicky yang tadi yang Iya kan, kita kan di mengatakan kata Indonesia. Tuhan. Indonesia kan mengatakan Tuhan, sang pencipta itu Tuhan. Ya, terus kata Tuhan yang ada dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari kata mana? Dari bahasa Ibrani maupun Yunani. Nah, apa kata Yunaninya? Ya bacalah, saya kan tidak tahu bahasa Yunani. Kan kita kan pakai bahasa Indonesia. Berarti bukan aku yang nggak tahu kitab Bang Abangnya sebenarnya. Loh, beda memahami kitab sama bahasa. Abang juga belum tentu kenal bahasa Ibrani. Apakah juga abang kenal? Tidak kan, itu kan diartikan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani diartikan ke bahasa Indonesia. Jadi dibedakan, diartikan ya, bukan dipahami, beda. Diartikan menjadi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris Lord, kalau bahasa ininya kan Tuhan, gitu loh Bang. Gini aja Bang, kalau memang aku nggak ngerti Alkitab, gini Bang. Pernah Yesus berkata, ada kalanya kamu tidak akan menyembah lagi Tuhan di dalam gunung ini. Tuhan itu roh, maka sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Coba jelaskan ayat itu Bang. Betul, roh, Bapa itu adalah roh.
Jadi Yesus tidak minta disembah. Itulah saya bilang dari tadi, dari waktu saya masih sharing sama Bang Juma tadi kalau tidak salah. Yesus itu Bentar, tidak kita sapa dulu ya, disembah di Vicky dirinya. ya. Kita tertib ya, teman-teman, tertib secara akademisi di sini. Baik, Noah Pasaribu, selamat malam Noah Pasaribu. Selamat malam Bang. Iya. Noah ada namanya Protestan ya, saudara ya? Iya Bang. Ya. Baik. Nanti kita secara teratur, jadi ganti-gantian nanti bertanya sama Gurunda. Jadi tadi lagi ada halangan, sebentar. Ya, Noah kan masih mengimani Yesus sebagai Tuhan kan? Monitor. Oke, saya perjelas. Jadi kita langsung aja, nggak usah berlama-lama. Jelas kita semua tahu konsep ketuhanan. Tuhan ialah Sang Pencipta, Sang Maha Segalanya. Oke, setuju dengan itu? Setuju. Semua sangat setuju bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta yang mengadakan semuanya sebagai the causa effect, the causa prima. Oke, yang poin kedua, sebagai orang Kristen, saya sendiri sebagai orang Kristen, dan begitu juga ini teman kita, Bang Piki, dan 70 kali 7 sama dengan 490. Kalau orang Kristen, memang sebagian banyak yang mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen yang benar, kita harus memahami isi kitab terdahulu. Karena orang Kristen menganut juga paham kitab Taurat. Jelas waktu Musa diturunkan Tuhan ke bumi untuk menjadi seorang nabi mewakili seluruh umat manusia untuk mengenal Tuhan. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat dan salah satunya tertulis yang isinya mengatakan, jangan ada Allah lain selain aku. Jadi dari situ saja kita tidak usah berpanjang-panjang ke sana kemari. Begitu, terima kasih. Nah, benar-benar. Baik, 70 menyetujui. Nah, berarti artinya di sini 70 yang sudah lebih up ya daripada si Vicky dan Noah yang masih mempercayai Tritunggal. Nah, Noah dan Vicky, apa sih alasan paling fundamental kenapa Yesus itu bisa dianggap sebagai Tuhan? Apakah kriteria yang Anda sebutkan di awal tadi itu memang ada atau melekat pada hakikat kepribadian Yesus? Silakan dari Vicky dulu. Dari kitab yang telah tertulis itu atau firman itu yang tertulis, itulah yang kita imani dan itu yang kita percayai. Apa yang telah tertulis di dalam kitab Injil atau perjanjian baru itulah yang diimani tentang kenapa kita percaya Yesus adalah Tuhan.